Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Diarto. Dengan NIM F1D122-092, saya merupakan mahasiswa dari Prodi Teknik Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem panas bumi di negara Islandia. Sebelum jauh kita membahas mengenai sistem panas bumi di negara Islandia, saya ingin menjelaskan bahwasanya Islandia itu merupakan pelopor dalam penggunaan energi panas bumi di dunia. Jadi selama abad ke-20, Islandia itu berubah dari negara termiskin di Eropa menjadi negara dengan standar hidup yang tinggi. Karena apa? Karena sebelum abad ke-20, di dunia itu untuk energi itu masih bergantung pada gambut dan batu bara. Dan dengan penemuan energi panas bumi ini, Islandia ya seperti yang saya jelaskan tadi menjadi negara dengan standar hidup yang tinggi sampai sekarang. Bahkan pada tahun 2014, sekitar 85% penggunaan energi primer di Islandia berupa dari sumber daya terbarukan dalam negerinya sendiri. Sebanyak 65% itu berasal dari panas bumi. Angka yang sangat menakjubkan. Jadi kita cross check kembali. Sebenarnya apa itu panas bumi kan? Sebelum. Jadi di sini saya akan menjelaskan menurut Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2003 tentang panas bumi. Jadi panas bumi itu merupakan sumber energi panas yang terbentuk secara alami di bawah permukaan bumi. Sumber energi tersebut dari pemanasan batuan dan air bersama unsur-unsur lain yang dikandung panas bumi yang tersimpan dalam kerak bumi. Jadi, sumber energi dari panas bumi itu sendiri itu berasal dari batuan, setelah itu dari air bersama unsur-unsur yang dikandung dan yang tersimpan dalam kerak bumi. Selanjutnya, kita membahas mengenai sistem panas bumi. Setelah kita menjelaskan mengenai panas bumi tadi, kita membahas tentang sistem panas bumi. Jadi ini suatu hal yang berbeda sebenarnya. Jadi secara umum, variasi sistem panas bumi mencerminkan keragaman kondisi geologi dan hidrotermal di bawah permukaan bumi itu tersendiri. Jadi sistem panas bumi ini berdasarkan asosiasi lingkungan geologi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu vulkanik. Jadi vulkanik merupakan sistem panas bumi yang terkait dengan gunung berapi aktif atau pasca vulkanik. Yang kedua yaitu vulkanotektonik. Ini merupakan sistem panas bumi yang terkait dengan daerah yang mengalami aktivitas vulkanik dan tektonik. Jadi kalau yang vulkanik tadi itu gunung berapi yang masih aktif atau pasca vulkanik, sedangkan vulkanotektonik itu yang terkait dengan daerah yang mengalami aktivitas vulkanik dan tektonik. Jika sebelumnya hanya vulkanik, yang kedua ini digabung dengan tektonik. Dan yang terakhir itu non-vulkanik. Jadi ini merupakan sistem panas bumi yang tidak terkait dengan aktivitas vulkanik. Kita bicara lagi mengenai sistem panas bumi yang ada di Islandia. Di Islandia sendiri, sistem panas bumi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu suhu rendah dan suhu tinggi. Sistem suhu rendah yang umumnya ditemukan di seluruh Islandia, itu memiliki suhu di bawah 150 derajat Celcius di 1000 meter teratas sistem. Jika sistem panas bumi yang suhu tinggi, sebaliknya memiliki suhu yang lebih tinggi dan biasanya terkait dengan aktivitas vulkanik. Oke. Jadi sistem panas bumi yang suhu tinggi itu terkait dengan aktivitas vulkanik, sedangkan sistem suhu rendah itu tidak terkait dengan aktivitas vulkanik. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai sistem panas bumi di Islandia yang memiliki atau berasal dari suhu rendah. Sebelum jauh kita membahas mengenai pemanfaatannya, di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusinya. Jadi sistem ini tersebar luas di seluruh Islandia dan terkait dengan fenomena tektonik. Jadi sistem suhu rendah ini terkait dengan fenomena tektonik. Sumber panasnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber panasnya. Sumber panasnya berasal dari rekahan tektonik muda yang membawa panas dari kedalaman beberapa kilometer ke permukaan. Oke. Mengenai
Mengenai pemanfaatannya sendiri, sistem ini banyak digunakan untuk pemanfaatan distrik atau daerah jika di Indonesia ya kan, di provinsi. Selanjutnya pemanasan rumah dan juga untuk menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kita bicara mengenai sistem panas bumi yang kedua yaitu suhu tinggi, pada suhu tinggi. Jadi, jika suhu rendah tadi merupakan aktivitas tektonik, di sini suhu tinggi. Distribusinya yang pertama, sistem ini biasanya terkait dengan aktivitas vulkanik. Itu tadi. Jika yang suhu rendah dia tektonik, yang suhu tinggi dia vulkanik. Seperti zona subduksi dan terdapat daerah-daerah tertentu di Islandia. Jadi, mengenai suhu tinggi ini tidak terdapat menyeluruh di Islandia, tapi hanya di beberapa titik di Islandia. Kita bicara mengenai sumber panasnya. Sumber panas buminya berasal dari magma, yang merupakan batuan cair panas yang berasal dari dalam bumi itu sendiri atau kerak bumi. Untuk pemanfaatannya, sistem ini digunakan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi, terutama pembangkit listrik uap. Oke. Ah, sedikit menjelaskan ulang atau mereview. Jadi di Islandia itu terdapat dua sistem panas bumi. Yang pertama itu sistem panas bumi suhu rendah, biasanya itu berasal dari aktivitas tektonik. Yang kedua, ada sistem panas bumi dengan suhu tinggi. Biasanya ini berasal dari magma itu sendiri atau batuan cair yang ada dalam kerak bumi. Dan untuk yang suhu tinggi, dia berasal dari aktivitas vulkanik. Oke, kita membahas tentang kesimpulan. Islandia adalah negara yang memiliki sistem panas bumi yang bervariasi. Betul, seperti yang saya katakan tadi. Yaitu dengan sistem suhu rendah dan suhu tinggi yang dimanfaatkan secara luas untuk pemanasan, pembangkit listrik, dan berbagai aplikasi lainnya. Keberadaan energi panas bumi telah memainkan peran penting dalam pembangunan dan ekonomi Islandia. Seperti yang saya katakan tadi, sebelum abad ke-20, Islandia merupakan negara termiskin di Eropa. Setelah penemuan panas bumi ini, Islandia tidak bergantung lagi pada energi gambut atau batu bara. Mereka mulai meninggalkan, sehingga pada datanya, yaitu pada tahun 2014, Islandia mampu menghasilkan energi dari dalam negeri sendiri dan 65% energinya berasal dari energi panas bumi. Sekian informasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.